Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Saudara terkasih, pernahkah ditinggalkan? Pernahkah merasa ditinggalkan? Tentu semua orang pernah merasakannya. Ditinggalkan adalah situasi yang paling mencekam. Bagi seorang anak, saat ditinggalkan, ia akan ketakutan, menangis sejerit-jeritnya menjadi pilihan pertama untuk mengekspresikannya. Bagi seorang pemuda atau pemudi, ditinggalkan kekasih hati itu sangat menyedihkan. Sebelum akhirnya memaknai bahwa itu yang terbaik. Merasa dicampakkan adalah situasi di mana seseorang menjadi seperti seonggok sampah yang siap dibuang. Lepas dari apapun penyebabnya, ditinggalkan itu tidak enak. Baru merasa ditinggalkan saja sudah menciptakan kegalauan. Apalagi jika benar-benar terjadi dalam hidup. Saudara yang terkasih, pernahkah merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Pasti pernah. Itu terjadi ketika keadaan buruk menimpa. Penderitaan yang datang silih berganti. Rasanya belum kering air mata di pipi, sudah harus berhadapan dengan situasi buruk lainnya. Hal ini terjadi karena salah paham dengan Tuhan. Kita mengira bahwa Tuhan itu hanya identik dengan keberhasilan, kegembiraan, kesuksesan, kenyamanan. Sementara penderitaan dan hal buruk pasti Tuhan tidak hadir di sana. Hal yang sama membuat Petrus berkata lantang ketika Yesus menyatakan bahwa ia harus mengalami penderitaan, mati dan dibangkitkan. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Bagi Petrus, apa yang dinyatakan Yesus adalah kegagalan. Ia tidak ingin guru yang dicintainya mengalami situasi tersebut bagi kehidupan. Bukankah hal yang sama sering kita pikirkan? Penulis Mazmur memiliki keyakinan iman yang menarik. Ia menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Ia senantiasa hadir, bahkan dalam situasi terburuk sekalipun. Sekalipun ia murka karena ketidaktaatan manusia, dan
menghajarnya dengan keras, namun ia tidak akan pernah meninggalkan manusia. Paham itu didasarkan pada kenyataan bahwa Allah adalah kasih. Dia akan tetap terus mengasihi, sekalipun yang dikasihi melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan manusia tidak pernah membatalkan kasih Tuhan atas kehidupan manusia. Itu sebabnya, sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, ia langsung merancang penyelamatan. Ia tidak tinggal diam membiarkan manusia binasa. Ia memberikan kesempatan kedua kepada manusia untuk dipulihkan sebagaimana tujuan Allah di awal penciptaan kehidupan. Ia tidak menghendaki seorang pun binasa. Sebaliknya, ia ingin agar setiap orang diselamatkan. Mungkinkah Allah yang demikian akan meninggalkan kita? Dipastikan, ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Persoalannya, justru kitalah yang sering meninggalkan Dia. Meskipun sebenarnya itu tidak mungkin kita lakukan. Bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan Dia, sementara Dia adalah pencipta langit dan bumi? Kita lebih sering berpaling dari Dia, namun berpikir Dia yang meninggalkan kita. Saudara, merasa ditinggalkan Tuhan, ada kalanya itu baik. Sebab itu menjadi penanda bahwa kita sadar akan ketidakberdayaan kita dan memerlukan Tuhan. Kesadaran itu perlu ditindaklanjuti dengan sikap berpengharapan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap pergumulan. Yang Dia nanti adalah kita menyatakan permohonan untuk mendapatkan pertolongan. Seolah Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dengan demikian, hanya perlu langkah iman bahwa Ia pasti akan memberikan pertolongan. Apapun pergumulan saudara, bahkan penderitaan saudara, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Terlebih Tuhan di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, bahkan penderitaan kami. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami untuk menolong kami dan menyelamatkan kami. Berkati firman-Mu Tuhan, agar kami merasakan damai sejahtera di saat kami berhadapan dengan berbagai persoalan hidup kami. Agar kami Tuhan beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin.